Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nifa dengan NPM 24028602030. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang ada di blok respiratori, yaitu abses paru. Yang pertama ada etiologinya, definisinya sendiri. Abses paru adalah suatu infeksi supuratif pada jaringan paru yang menyebabkan nekrosis atau kematian jaringan dan terbentuknya kavitas atau rongga berisi pus atau nanah di dalam parenkim paru akibat proses inflamasi dan juga destruksi jaringan. Nah, untuk etiologinya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu abses paru primer yang terjadi akibat aspirasi sekret yang terkontaminasi akibat bakteri anaerob seperti Bacteroides, Fusobacterium, kemudian bakteri aerob seperti Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumoniae. Kemudian untuk abses paru sekunder itu terjadi akibat kondisi lain seperti obstruktif bronkus, bronkiektasis, pneumonia nekrotik, emboli septik, dan penyebaran infeksi dari organ lain. Untuk faktor risikonya sendiri itu gangguan kesadaran, seperti alkoholisme, kejang, stroke, anestesi umum, kemudian overdosis obat. Ada juga penyakit paru seperti PPOK, bronkiektasis, pneumonia, tuberkulosis, dan juga gangguan imunitas seperti diabetes mellitus, HIV atau AIDS, kemudian penggunaan kortikosteroid dan juga kemoterapi. Kemudian untuk patofisiologinya itu pertama-tama adanya aspirasi bakteri atau masuknya mikroorganisme ke paru. Ini dimulai ketika mikroorganisme masuk ke jaringan paru, terutama melalui aspirasi sekret dari rongga mulut atau saluran napas bagian atas. Kondisi seperti penurunan kesadaran, gangguan refleks batuk, dan alkoholisme atau penyakit neurologis dapat meningkatkan risiko aspirasi. Bakteri yang teraspirasi kemudian masuk bersama sekret ke saluran napas bagian bawah dan mencapai jaringan paru. Kemudian bakteri mencapai bronkiolus dan alveolus. Setelah masuk ke paru, bakteri akan melewati bronkiolus dan bronkus hingga mencapai alveolus. Normalnya sistem pertahanan paru seperti refleks batuk itu dapat membersihkan mikroorganisme. Namun, bila jumlah bakteri banyak atau sistem pertahanan tubuh terganggu, bakteri dapat berkembang biak dan menyebabkan infeksi pada jaringan paru. Kemudian terjadinya inflamasi akut. Masuknya bakteri ke jaringan paru akan memicu respon imun berupa inflamasi akut. Proses ini menyebabkan munculnya tanda infeksi seperti demam, peningkatan leukosit, dan produksi sekret yang purulen. Kemudian terjadi nekrosis bagian paru. Pada proses infeksi yang berat, respon inflamasi yang berlebihan menyebabkan kerusakan jaringan paru. Akibat kerusakan tersebut terjadi nekrosis atau kematian jaringan pada parenkim paru. Jaringan paru yang mengalami nekrosis kemudian mencair dan membentuk area berisi material infeksi. Kemudian terbentuk kavitas berisi pus. Jaringan paru yang mengalami nekrosis akan mengalami pencairan sehingga terbentuk rongga atau kavitas abses. Rongga ini berisi pus yang terjadi dari sel inflamasi, terutama neutrofil yang mati maupun masih aktif melawan infeksi. Kemudian akumulasi pus menyebabkan terbentuknya gambaran khas abses paru pada kavitas berdinding tebal dan pemeriksaan radiologi. Dan yang terakhir, kavitas dapat berhubungan dengan bronkus. Seiring perkembangannya penyakit, kavitas abses dapat mengalami ruptur dan membuka hubungan dengan saluran bronkus. Ketika pus masuk ke bronkus, tubuh akan berusaha mengeluarkannya melalui mekanisme batuk. Akibatnya, pasien mengalami batuk produktif dengan sputum purulen karena keluarnya pus melalui jalan napas, kemudian sputum yang berbau busuk, terutama pada infeksi bakteri anaerob, karena menghasilkan senyawa berbau khas, dan juga kadang dapat terjadi hemoptisis akibat kerusakan pembuluh darah di sekitar area abses.
Untuk pemeriksaan penunjang, itu kita bisa lakukan secara lengkap untuk leukositosis dan neutrofil yang meningkat. Untuk CRP dan LED itu meningkat sebagai tanda inflamasi, dan juga kita lakukan kultur sputum untuk mengidentifikasi bakteri penyebab, dan juga kultur darah bila dicurigai sepsis. Untuk fototoraks, gambaran khasnya itu kavitas berdinding tebal, air fluid level atau permukaan udara cairan, dan juga infiltrat sekitar kavitas. Untuk farmakoterapi, kita berikan antibiotik empiris karena sering melibatkan bakteri anaerob. Diberikan antibiotik yang mencakup anaerob. Pilihannya itu kita berikan ampicillin atau sulbactam intravena, ampicillin sulbactam intravena, atau clindamycin intravena, atau piperacillin tazobactam. Setelah membaik, kita lanjutkan amoxicillin clavulanat, itu durasinya umumnya 4-6 minggu, disesuaikan respon klinis dan radiologi. Untuk terapi suportif, kita berikan oksigen bila hipoksemia, antipiretik, analgesik bila nyeri dada dan cairan adekua. Untuk prognosis, itu prognosis abses paru umumnya baik bila diagnosis ditegakkan dini dan diberikan antibiotik yang tepat. Faktor prognosis yang baik itu abses primer, ukuran kecil, respon antibiotik baik, tidak ada penyakit berat penyerta yang berat. Untuk faktor prognosis buruk itu berkaitan dengan usia lanjut, imunosupresi, diabetes tidak terkontrol, abses besar atau multiple, keganasan paru, dan keterlambatan terapi. Itu saja dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.